Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banda Jeni Putriana dari kelas 98. Saya di sini sebagai siswa yang ada di SMP Negeri 10 Depok. Bagaimana Melda merasakan sekolah di sini? Saya sangat merasa senang berada di sekolah ini karena yang pertama saya juga saat masih SD ya, saya termasuk murid yang ingin sekali bersekolah di sini karena akreditas dan juga banyak lulusan dari sini yang juga mendapatkan nilai bagus, prestasi yang bagus dan juga mendapatkan SMA favorit yang bisa mereka tujui. Dalam sehari-hari bagaimana Melda melihat guru-guru di SMP 10 Depok ini? Guru-guru di sini sangat memotivasi kami untuk terus berkembang dan juga dapat menjelaskan pembelajaran dengan jelas, dengan saksama dan juga dengan detail. Jadi anak-anak itu juga dapat mengerti penjelasan dari guru-guru tersebut. Kendala yang dihadapi selama ini bagaimana Melda? Mungkin lebih ke kebersihan ya. Banyak dari anak-anak yang belum dapat menjaga kebersihan baik di kelas maupun di ruangan-ruangan lain atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini. Masih banyak kebersihan yang belum terjaga di sini. Jadi saya ingin lebih mendorong kebersihan di SMP Negeri 10 Depok untuk semakin berkembang lagi. Kalau selama ini apa yang menjadi ganjalan Melda? Apa yang menjadi sebuah hambatan Melda? Dalam belajar atau dalam sehari-hari di sekolah ini? Nggak ada ganjalan nggak gitu? Kalau selama ini sih tidak ada ya Pak, karena memang saya juga di sini lebih enjoy, terus belajarnya juga senang karena guru-gurunya juga menjelaskan dengan jelas, dengan saksama lebih detail, jadi saya juga dapat mengerti pembelajarannya lebih jelas lagi. Tidak ada kendala yang terlalu dalam gitu. Iya. Sebagai murid SMP 10, Melda bagaimana melihat sosok Kepala Sekolah Pak Sumarno MPD? Saya melihat Pak Sumarno sangat keren ya, sangat dapat membimbing kami untuk memotivasi dan terus belajar lebih giat lagi untuk menjaga lingkungan sekolah juga lebih giat lagi. Apa pesan-pesan Melda sebagai mantan ketua OSIS SMP 10 kepada seluruh siswa SMP 10? Pesannya apa? Lebih menjaga kebersihan di lingkungan sekolah karena kita juga sekolah yang dapat cap adiwiyata, jadi kita juga harus bertanggung jawab akan itu dan juga lebih mementingkan pembelajaran seperti yang sudah sering Pak Marno bilang ya, di upacara atau pidato lain sering diucapkan, yaitu pembelajaran 521. Jadi itu juga harus kita terapkan dan terus kita latih jadi agar kita terbiasa akan pembelajaran 521 itu. Perkenalkan, nama saya Haryanto, saya mengajar mata pelajaran PPKN dan saya juga diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sumarno MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mengenai Pak Sumarno, bagaimana Mas melihat keberadaan SMP 10 Bedahan Kota Depok hari ini? Kalau kita bicara SMP 10 Depok pada hari ini, kita tidak bisa melupakan sejarah. SMP 10 Depok itu reinkarnasi dari SMP Negeri 1 Sawangan yang pada waktu itu masih masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Pada tahun 1999, Kota Madya Depok memisahkan diri dengan induknya Kabupaten Bogor tadi, sehingga seiring dengan itu SMP 1 Sawangan berubah bentuk menjadi bernama SMP Negeri 10 Kota Depok. Keadaan SMP 10 pada saat sekarang sesuai dengan umurnya sudah hampir 36 tahun, tentunya sudah banyak hal-hal yang dilaksanakan Pak. Paling tidak berkaitan dengan jumlah lulusan mungkin sudah ribuan,
jumlah alumni juga sudah banyak. Ya mungkin sudah ada yang jadi anggota DPR, ada yang berkiprah di eksekutif, ada yang di legislatif, bahkan ada yang di yudikatif seperti itu. Kalau harapan atau keadaan pada saat ini, ya tentunya dengan kepemimpinan kepala sekolah kita yang sekarang ini, Pak Sumarno MPD, beliau menjadi kepala sekolah SMP Negeri 10 Kota Depok dari tahun 2020 bulan September, kurang lebih sampai sekarang ini kepemimpinan beliau sekitar 2 tahun. Banyak hal positif yang dibawa beliau ya berkaitan dengan SMP Negeri 10 ini, kaitannya mungkin dengan prestasi-prestasi Pak tentunya yang didapatkan. Terus pembenahan ke dalam Pak, pembenahan baik itu berkaitan dengan sarana dan prasarana maupun perbaikan manajemen baik guru dan karyawan di SMP 10. Tentunya sudah banyak mewarnai Pak untuk kepemimpinan beliau di SMP 10 Kota Depok ini. Apakah Mas Haryanto merasa nyaman sebagai guru di SMP ini? Ya kalau dibilang nyaman tidak nyaman, untuk saat ini kami dan guru-guru yang lain nyaman Pak dengan kepemimpinan beliau ya, yang tentunya dengan motivasi yang beliau berikan, sebagaimana beliau salah satu kepala sekolah yang sudah lama memimpin Pak. Mungkin beliau dari 2010 sampai sekarang itu sudah hampir 13 tahun Pak. Jadi dengan pengalaman beliau yang sudah lama itu, ya banyak memberikan hal-hal positif dan hal-hal yang baru di tempat kami mengajar ini di SMP 10. Sebagai guru di SMP 10 Bedahan Kota Depok, apa harapan Mas? Kepada Pak Sumarno? Kepada Pak Sumarno, apakah juga kepada sekolah? Ya. Kalau kepada masyarakat tentunya ya Pak ya, masyarakat tentunya kami sebagai abdi ini Pak, abdi masyarakat Pak, kami ya pengennya memberikan hal-hal yang baik gitu kepada masyarakat. Paling tidak kami memberikan pelayanan standar minimal Pak, lebih-lebih nanti kami bisa berkontribusi khususnya untuk masyarakat di Bedahan dan sekitarnya. Untuk Pak Sumarno sendiri, ya harapan kami ya beliau tetap ini Pak ya, tetap konsisten dengan pengalaman beliau, dengan hal-hal pembelajaran beliau Pak yang diberikan kepada kami ya, supaya kita bisa bersinergi Pak, dan tentunya kita bisa mencapai misi dan visi Pak sekolah kami seperti itu biar bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pak Wiguno, kebetulan di SMP Negeri 10 Kota Depok ini bertugas sebagai guru bimbingan konseling atau guru BK. Dan saya bergabung di SMP 10 ini baru sekitar kurang lebih 4 tahun karena mutasi dari SMP 17 Depok sebelumnya. Seperti itu. Sebenarnya apa yang menjadi tupoksi dari Mas sebagai bagian dari sekolah ini, yaitu di BP? Apa tupoksinya? Baik, terima kasih Pak. Mungkin kami tidak terlalu menyalahkan atau mempermasalahkan istilah ya Pak ya. Kadang-kadang istilah ini juga kadang-kadang menjadi penting. Kalau dulu kita mengenal BK sebagai BP Pak. Jadi yang lebih melegenda ternyata BP ya. Sekarang menjadi bimbingan konseling. Kalau dulu namanya bimbingan penyeluruhan. Sesuai dengan namanya, kami sebagai guru BK, tugas pokok kami adalah memberikan layanan konseling, konsultasi kepada anak-anak yang intinya kami ingin bersama-sama dengan anak mengantarkan anak-anak menuju masa depan yang lebih baik dan yang lebih mandiri. Jadi ini juga kesempatan buat kami sebagai guru BK untuk memberikan informasi juga Pak, bahwa di sekolah itu pada umumnya SMP ke atas ya Pak ya, terutama SMP itu ada 2 jenis guru, yaitu guru mata pelajaran dengan guru BK.
Kalau guru mata pelajaran, tugas pokok dan tugas utamanya adalah memberikan materi sesuai dengan bidang studi. Tapi kalau guru BK itu lebih kepada memberikan pelayanan konseling kepada anak tentang masalah-masalah yang terkait dengan siswa. Tapi tujuannya sama, baik guru mapel maupun guru BK berkolaborasi untuk mengantar anak menjadi anak yang sukses dan mandiri. Dan itu alhamdulillah sudah terjadi di SMP 10. Kolaborasi kata kuncinya. Dalam konteks prestasi apa yang sudah diraih oleh SMP 10? Secara lebih valid, Bapak mungkin saya harus membuka data, tapi yang pasti kami mendorong anak-anak dengan sebuah slogan bahwa tiada hari tanpa prestasi. Makanya anak-anak menjadi semangat dan tadi sudah saya sampaikan bahwa hampir setiap hari Senin, Pak, sebelum upacara kita panggil anak-anak ke atas panggung yang berhasil meraih prestasi-prestasi dan kita kasih sekedar tanda mata untuk anak-anak yang telah meraih prestasi sekaligus membawa nama baik SMP 10. Ada di bidang budaya, ada di bidang olahraga, ada di bidang mata pelajaran dan sebagainya. Banyak, Pak, seperti itu prestasi anak-anak. Termasuk sekolah Wiyata. Adiwiyata. Termasuk sekolah Adiwiyata. Kita juga bekerjasama dengan anak-anak. Ini juga ide brilian dari pimpinan kami juga, Pak Marno. Salah satunya adalah setiap minggu yang tadi disampaikan Pak Ar, ada laskar kebersihan, Pak. Laskar kebersihan itu melibatkan anak-anak OSIS yang setiap hari secara rutin mengontrol dan menilai kebersihan kelas masing-masing kelas di total, dan setiap minggu kita umumkan bagi kelas yang meraih poin tertinggi dalam lomba kebersihan dalam kebersihan kelasnya, kita kasih secara simbolis bendera hijau. Di bendera hijau itu artinya bendera di mana kelas itu meraih poin tertinggi untuk kebersihan. Sebaliknya untuk memotivasi juga kelas yang mungkin belum memenuhi standar, kita kasih bendera hitam, Pak. Bendera hitam itu tandanya bahwa kelas itu skornya paling rendah dalam hal kebersihan. Kira-kira antaranya seperti itu, Pak. Dalam konteks sebagai guru, bagaimana Mas melihat keberadaan kepala sekolah Pak Marno selama dalam berinteraksi sehari-hari dengan beliau? Ya, sepertinya ada dua kata ya, Pak, ya, tentang pimpinan ini. Pertama, beliau mengajarkan tentang pentingnya kolaborasi, sinergi. Itu sangat kita apresiasi, Pak. Yang kedua, beliau juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan transparansi. Nah, itu yang kemudian membuat kita juga makin bersemangat untuk bersama-sama dengan teman-teman di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah untuk terus memajukan sekolah kita. Artinya Mas selaku guru atau konseling merasa nyaman atau merasa sense of belonging, merasa memiliki terhadap sekolah ini ya? Kalau saya lebih kepada kalimat bahwa kita sudah mulai memiliki arahan yang jelas untuk SMP 10 nanti ini harusnya kemana. Kalau istilah Bapak mungkin roadmap ya. Seperti itu, insya Allah dengan kerjasama sekali lagi dengan sinergi. Harapan Mas kepada sekolah ini? Kami tetap optimis untuk membangun sekolah SMP 10 menjadi salah satu kontributor untuk kemajuan SMP negeri di Kota Depok dan pendidikan pada umum. Bang Dr. Andus Herudin MM sebagai Ketua Komite SMP Negeri 10 Bedahan Kota Depok, bagaimana Abang melihat SMP 10 hari ini? Baik, kalau menurut saya selaku orang tua yang mewakili seluruh orang tua murid ya, orang tua murid dari kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 10 ini memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri di kacamata saya. Yang pertama, nuansanya nuansa lingkungan yang alami. Banyak tempat-tempat yang memang bersinergi untuk lingkungan pendidikan, sangat kondusif untuk ini. Yang kedua, status sekolah kita pun oleh pemerintah sebagai sekolah berwawasan lingkungan. Itu dari segi lingkungannya. Yang ketiga, dari pandangan kami terhadap guru pun saya lihat memiliki background yang tepat, baik dari SDM-nya, sumber daya pendidikannya, termasuk kapasitas mereka, background latar belakang ijazahnya S1, bahkan sudah ada S2, bahkan ada guru yang sudah S3.
Sehingga menurut saya walaupun adanya di kampung, di Kelurahan Bedahan di Kecamatan Sawangan, mudah-mudahan di kacamata saya tidak kalah dengan SMP-SMP yang ada di pusat kota. Itu dari segi barangkali menurut pandangan saya selaku orang tua yang menjabat sebagai ketua komite. Bagaimana kolaborasi antara komite sekolah dengan kepala sekolah, dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah? Alhamdulillah sejauh ini kolaborasi antara kami orang tua melalui wadah komite dengan pihak sekolah selalu ada. Baik dalam segi merancang program kegiatan tahunan, di dalamnya menyusun RKA, rencana kegiatan akhir tahun, RKA masalah anggaran pendidikan selama 1 tahun, menyusun kurikulum, itu selalu kami dilibatkan, dan bukan hanya melibatkan, tapi kami juga selalu memberikan sumbang saran terbaik, masukan terbaik. Kemudian yang ketiga, tatkala ada kegiatan rencana, apakah itu kegiatan untuk anak kelas 7, kelas 8, kelas 9, kami pasti selalu ikut kegiatan. Begitu pula tatkala upacara hari Senin, kami komite selalu aktif mengikuti kegiatan upacara hari Senin, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan kami mendukung selama itu sesuai dengan kurikulum, baik kurikulum nasional yang disebut sekarang kurikulum Merdeka ataupun kurikulum Kota Depok khususnya. Bagaimana ketua komite melihat sosok kepala sekolah Dr. Andus Sumarno MPD? Baik. Secara pribadi saya melihat kepemimpinan Bapak Sumarno ini kepala sekolah yang bisa diandalkan. Bukan berarti saya menyepelekan kepala sekolah yang lain yang terdahulu. Banyak kepala sekolah alumni-alumni yang dulu memimpin di sini juga banyak orang yang menjadi orang sukses. Di antaranya almarhum Pak Muhammad Nurdin. Dia pernah memimpin SMP Negeri 10, bahkan punya jabatan tertinggi di Pemerintah Kota Depok sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Cuma sayang Allah menghendaki lain, umurnya sampai di situ. Begitu pula kepala sekolah yang lain, termasuk sekarang sudah jadi para pengawas pembina di sini. Kemudian kepala sekolah yang lain juga sama. Khusus Pak Marno, menurut saya beliau adalah dulu seorang guru, dari guru menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, termasuk sekolah SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, bahkan kalau disebut tingkat SMP Negeri 2 adalah sekolah andalan di Kota Depok. Berkat kepemimpinan di SMP 2, beliau bisa mengangkat harkat dan derajat SMP 2. Mudah-mudahan di SMP 10 pun demikian. Sehingga kepemimpinan Pak Marno menurut saya cukup baik. Pesan-pesan ketua komite kepada orang tua murid SMP Negeri 10. Pesan saya pertama kepada orang tua murid, mari kita dukung program kegiatan SMP Negeri 10 selama program itu memang untuk kemajuan dan kebaikan SMP Negeri 10. Yang kedua, mohon bantuan dalam segala hal, baik finansial, walaupun memang kalau memungut dana kita tidak boleh, tetapi barangkali ada orang tua secara pribadi mau menyumbangkan, itu sangat boleh. Artinya uang tatkala dikumpulkan tidak harus melalui komite, uang itu harus dikumpulkan sendiri secara ikhlas, berikan untuk apakah perbaikan masjid, itu kami menunggu. Yang ketiga, tetap bimbing anak-anak kami, anak-anak agar tetap anak-anak sekolah SMP Negeri 10 anak yang karakter Pancasila, karakter Islami, dan karakter nasionalis. Itu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sumarno MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Bedahan Kota Depok. Mas, bagaimana Mas Marno melihat keberadaan SMP 10 Depok hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Keberadaan SMP Negeri 10 saat ini, kami melihat masih terus harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat, karena keberadaan sekolah bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Depok. Maka SMP Negeri 10 mau tidak mau tetap harus mengikuti perkembangan kebutuhan yang hari ini sedang berlangsung,
Salah satu di antaranya kita banyak melakukan penyesuaian dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Salah satu di antaranya bagaimana melayani kebutuhan pokok, karena tugas kami adalah mendidik dan mengajar, maka ada pelayanan pembelajaran. Ini kami harus maksimalkan. Yang kedua berkaitan dengan unsur-unsur penunjang juga tidak lupa kami tingkatkan. Artinya kita tetap menyesuaikan dengan kebutuhan yang hari ini diperlukan untuk pemenuhan pelayanan publik. Dalam konteks prestasi, terutama di bidang sekolah di Wiata, bagaimana Mas realisasinya? Alhamdulillah, sebagaimana misi dan visi SMP Negeri 10 dalam rangka mendukung visi misi Dinas Pendidikan maupun kebijakan wali kota, SMP 10 salah satunya mengambil satu kebijakan sekolah berbasis lingkungan. Nah, pada tahun 2022, alhamdulillah SMP 10 masuk ke peringkat provinsi. Kita sebagai memperoleh penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang mudah-mudahan di tahun 2023 atau 2024 nanti kita bisa mewakili Kota Depok sebagai kandidat adiwiyata nasional, dan hasilnya mudah-mudahan bisa kita peroleh kepercayaan dari pemerintah sebagai penyangga pemangku sekolah adiwiyata nasional. Ini harapan kami. Kendala yang dihadapi di lapangan bagaimana Mas? Kendalanya cukup banyak, berkaitan dengan kontur dan wilayah yang cukup luas di SMP Negeri 10 Depok, yang kurang lebih luasnya sekitar 1.400 meter, 1 hektar 400 meter persegi. Kemudian yang kedua, konturnya yang berundak, ini perlu penanganan yang secara serius. Kemudian yang berkaitan dengan dampak lingkungan juga karena tempatnya berundak, berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya, memang kita perlu ekstra di dalam pelayanan, sehingga perlu penataan drainase, perlu penataan sumur resapan, dan yang tidak kalah penting bagaimana merawat lingkungan dalam keadaan yang bersih, asri, nyaman, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang sehat. Sebagai kepala sekolah SMP 10 Kota Depok, pesan-pesan Mas kepada seluruh murid kelas 7 sampai kelas 9. Pada prinsipnya bahwa satuan pendidikan ini adalah sebuah rumah, sebuah organisasi rumah yang mau nggak mau harus didukung oleh semua pihak, termasuk adalah siswa. Sehingga peran aktif dari para siswa ya tentunya harus secara konstruktif mendukung bagaimana perkembangan pencapaian tujuan sekolah, terutama dalam mewujudkan sekolah adiwiyata nasional ini. Mau nggak mau melibatkan mereka. Dan salah satu di antaranya keterlibatan mereka itu dengan berbagai tugas. Salah satu di antaranya ada berbagai macam tugas. Salah satu di antaranya ada satgas kebersihan. Ini kami libatkan anak. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab mereka bagian dari pembelajaran anak-anak yang merupakan mudah-mudahan itu bekal masa depan anak-anak.